Udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saya Valen, ini Irianda. Boleh gabung sini dong, Ya. jauh-jauh. Jadi oke, Zaida sama Bunda Maya. Ada Zaida dan juga Bunda Maya. Aduh, biasa. Itu tadi kalau misalnya saya lihat itu memang ada, ya bukan seperti bahasa isyarat ya, tapi itu adalah gerakan-gerakan untuk gimana menentukan gerakan, misalnya ada gerakan yang gini, terus ada yang gini, itu apa artinya? Oh sebelumnya ini tadi surat yang dibaca adalah surat Al-Baqarah 1 sampai 10. ini Anda udah hafal belum? Alif Lam Mim. Jadi di samping kami sedikit mengenalkan lagi Valeniana, ada Zaida ya. Iya. Dan juga ada Bunda Maya. Ini adalah salah dua begitu ya, penghafal Al-Quran dengan metode gerakan tadi ya, Bunda Iya. Maya. Nah, tadi melanjutkan apa yang Valen tanyakan. Gerakan-gerakan itu apa artinya ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gerakan-gerakan yang tadi diperagakan oleh Zaida saat membaca Al-Quran itu sebetulnya isyarat tangan kita itu kan sifatnya universal ya. Ya. Kalau coba saya tanya deh sama Mbak Valen, kalau isyarat tangannya makan gimana? Nah, ya bisa begini, bisa begini. Beda-beda ya? Kalau segitu. Valen gini, yang dia gini ya? Tapi kan sama-sama kita tahu ini gerakan begini tuh artinya sedang makan. Nah, jadi sebetulnya tidak ada baku dalam metode ini untuk gerakan seperti apa sih gerakannya, harus begini kah, harus begini, nggak ada. Tapi semua orang karena tahu gerakan tangan itu sifatnya universal, mau kita pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Cina. Nah, itu sebetulnya adalah untuk menguatkan hafalan kita. Oke.
Untuk menguatkan dan terlebih lagi hafalan ini kan dalam bahasa Arab, itu kan bukan bahasa kita sehari-hari. Itu dia. Nah, jadi ini sangat membantu gitu ketika kita apa ya habis ini, oh ya yang begini nih atau yang begini nih, oh makan gitu. Jadi itu sangat-sangat membantu kita untuk menghafal karena pertama ini bukan bahasa kita sendiri, kemudian juga untuk menginternalisasikan nilai-nilai dari apa yang sedang kita hafal. Oke. Nah, tapi benar nggak kalau mau belajar Al-Quran, menghafal gitu ya istilahnya, sebelum kita tahu gerakannya, kita harus menghafal tajwid dulu? Oke, ini jadi salah satu yang kami kembangkan juga di metode kami ini. Biasanya kan kalau orang menghafal Al-Quran itu nggak cuma sekedar dia bisa baca Al-Quran, pasti harus melewati tahap-tahapan, ada yang namanya tahsin, harus betul makhrajnya, harus betul tajwidnya. Nah, sementara di kita Bacanya ini, dulu lah ya? harus betul banget kan bacaannya. Nah, sementara di kita ini anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran atau jangankan anak-anak deh ya, orang dewasa yang tidak bisa membaca Al-Quran bisa langsung mengikuti hafalan dengan metode kita. Karena apa? Karena kita ini metodenya talaki. Talaki itu, jadi misalnya saya ngebacain, Bapak ngikutin. Ngulangin apa yang saya baca. Ngulangin aja gitu. Itu salah satu caranya yang pertama ya, yang sangat memudahkan. Karena memang biasanya kalau kita meniru itu lebih mudah gitu ya, meniru orang yang pertama ngucapin dulu terus kita ngikutin. Iya. Gitu. Jadi bisa dibilang Zaida belajar sama Bunda Maya kan waktu itu ya, awalnya ya. Tapi Zaida sendiri pas awal dari mulai belajar Qur'annya, baca Qur'annya, itu langsung pakai metode ini? Enggak pakai gerakannya dulu, oke, awalnya baca dulu ya. talakinya dulu. Talakinya. Jadi Umi bacain, ya aku ngulangin. Oh, ini uminya? Oh, Masya Allah. Mirip Pak. Iya. Baru tahu. Oke. Kemudian juga kalau awalnya Umi Maya. Ini tuh, jadi kalau kita balik dulu deh. Kalau metode penghafalan Al-Quran itu kan sebenarnya ada beberapa ya? Ya. Nah, kalau diajarkan di metode gerakan ini sebenarnya metode terbaru atau sebenarnya memang sudah lama? Sebetulnya ini bukan ditemukan ya, judulnya tuh lebih tepatnya diilhami oleh Allah kepada suami saya, Ustadz Bobi, itu tahun 2011. Jadi tahun 2011 awalnya tuh memang ijabah doa ya, jadi suami saya kepingin Allah kasih dong saya ini ilmu untuk ngafal Quran bisa mudah. Itu di Mekah waktu itu di Multazam doanya. Ketika lagi pendidikan di sana? Bukan, lagi umroh. Oh, lagi umroh atau haji ya, oh. saya lupa deh. Nah, terus doa begitu, kemudian kok tiba-tiba terucap, kenapa saya buat diri saya sendiri ya ilmunya gitu. Lalu langsung bernazar, kalau saya punya ilmu ini Allah kasih untuk menghafal Quran secara mudah, saya akan bagikan ini ke seluruh umat muslim yang mau menghafal. Nah, jadi metode itu sendiri sebetulnya juga ilham dari Allah ya, yang ngajarin langsung Allah, karena ya suami saya juga nggak pernah melakukan penelitian, nggak pernah melakukan apa, tapi tiba-tiba Allah datangkan ilmu ini. Dan dengan ilmu ini rupanya anak-anak dan orang tua, awalnya memang buat orang tua yang tidak pernah bisa, orang tua Iya, karena susah menghafal, Betul. gampang lupa gitu Ya, tuh ya. betul. Lansia dalam arti? Karena kan pokoknya orang-orang yang udah seumuran kita deh, gitu ya, yang Daya nggak punya memorinya waktu lebih. lagi, yang nggak punya waktu lagi untuk menghafal, yang nggak punya waktu lagi untuk belajar Al-Quran. Dan tadi memorinya udah terbatas karena banyak yang kita pikirin ya. Benar. Nah, awalnya untuk buat Itu beban. Iya, itu maaf. Lanjut. ini awalnya itu untuk orang tua malah sebetulnya. Nah, ketika buat orang tua kok bisa ya, buat anak-anak juga pas kita uji coba kok bisa juga ya. Akhirnya udah semuanya berjalan secara bersamaan. Ya. Buat orang tua bisa, buat anak-anak kecil bisa. Bahkan kita dalam satu kelas itu bisa ada bapaknya, ada anaknya ngafal bareng-bareng. Kan biasanya kalau kita di sekolah nggak mungkin kan anak belajar sama bapak dalam satu kelas kan. Sedangkan kita insya Allah bisa. Sejak tahun berapa berarti Mbak? 2011. 2011. Nah, 2011 itu aku panggilnya jadi apa ya? Bunda Maya aja. Bunda nggak apa Maya aja ya. ya? Ada Umi Maya nggak apa-apa? Umi Maya nggak apa-apa. Umi Maya. Jadi waktu 2011 itu awal diajarin dulu ke Umi Maya. Kemudian apakah waktu itu Zaida sudah ini? Enggak, jadi kalau anak-anak kami tuh sebetulnya ngafal tuh udah dari mereka usia 4 tahun ya, ketika bicaranya tuh udah mulai lancar. Iya. Tapi mereka belum pernah saya ajarin sama sekali baca Iqra misalnya. Jadi kayak Zaida aja nih sendiri,
dia ngafal Quran itu dari umur 4 tahun, tapi baru bisa baca Al-Quran umur tujuan ya, umur 7 tahun. Oh, Jadi ngafal itu ya dulu tadi. pakai talaki tadi itu Hafal dulu. ya. Oh, memang harus menghafal dulu. Iya. Tapi sebenarnya kalau untuk jenis-jenis menghafal Metodenya Quran, metodenya itu ada apa aja sih Umi? Kalau dalam dunia penghafal Quran itu biasanya membaca dengan berulang-ulang. Nah di kita juga sama ya, pertama membaca biasanya mandiri, baca berulang-ulang. Ada juga sekarang yang saya tahu metodenya itu ada yang menggunakan Al-Quran untuk mengingat posisi. Ya misalnya ini ayat segini, jadi visualisasi terus diingat gitu ya, ini posisinya sekian, ayat sekian, bacanya ini. Nah ini kemudian juga termasuk kita, dan metode ini ya kalau bisa dibilang termasuk yang baru-baru ya, karena kalau yang metode yang lama itu hanya mengulang-ulang aja sebetulnya bacanya. Iya, iya, iya. Ya. Dan lebih ke visualisasi tadi yang digunakan ya. Ya, kita Gimana menggunakan penempatan-penempatan tadi ya. Nah, Zaida ini kan informasinya juga sekolah di Mesir ya? Iya. Belajar Bukan sekolah gitu. sih. 4 bulan aja ya Kak, kayak short course. Kayak short course gitu ya. Boleh nggak diceritain itu kira-kira short course-nya apa, kemudian bagaimana dampak ke Zaida sekarang setelah sekolah di Pengalamannya Mesir? gimana? Gimana sih waktu itu? Ya alhamdulillah kemarin berkesempatan ke Mesir untuk ngambil sanad. Jadi sanad itu kayak bisa dibilang kayak ijazah. Ijazah cerita dulu kali ya. Jadi kemarin waktu ke Mesir itu pas banget lagi musim dingin dan aku juga di sana tinggalnya di pedesaan. Jadi bukan kota yang banyak gedung-gedung mewah gitu. Tapi justru kayak gitu malah penduduk-penduduknya juga mendukung hafalan. Jadi pas banget sebelah tempat tinggalku itu emang pasar. Jadi kalau kita mau belanja makanan buat masak sendiri kan, itu tinggal keluar langsung ke sebelah gitu. Tapi terkadang ada yang harus beli di pasar yang rada jauh, dan itu naik Sendiri kendaraan. Ada temennya, Oh, ada teman orang Indonesia juga ya? dari orang Indonesia juga. Naik kendaraan umum itu orang-orang penduduknya bukan, kalau kita biasanya buka HP gitu. Aku juga waktu pertama kali buka HP ternyata penduduknya masyarakatnya bawanya Al-Quran, mushaf-mushaf kecil. Jadi itu justru yang mendukung hafalan juga waktu di sana. Short course-nya itu lebih ke hafalan juga waktu itu? Setoran. Dan plus ngambil ijazah tadi ya untuk Iya. penghafal Quran gitu ya? Tapi kalau di sana udah familiar belum sih dengan menghafal Quran, dengan gerakan gitu? Atau justru Zaida jadi sosialisasi juga di sana? Iya, kalau di tempatnya aku kemarin belajar, aku kasih tahu juga kalau mereka orang-orang Mesirnya ngafal Al-Quran aja, nggak pakai gerakan gitu. Karena kan emang bahasa Arabnya Basically kan mereka. bahasa Arab ya. kan memang. Jadi otomatis juga sudah bisa bahasa Arab untuk ngobrol sehari-hari gitu ya sama mereka juga ya? Atau beda? Beda kan. Karena bahasa Al-Quran sama bahasa Arab Mesir itu lain. Maksudnya kalau Zainnya sendiri akhirnya tertarik juga belajar bahasa Arab nggak? Tertarik. Cuman kemarin tinggalnya di rumahnya emang mahasiswa Indonesia semua, jadi kita ngobrol. Cuman kalau sama tukang sayur atau ada Kan terpaksa teman, harus di ini kan. paling campur gerakan tangan, itu membantu juga kan dari kita bener udah sih. belajar. Saya tiba-tiba bang, gitu kan. Gak ada bang, mana panggilnya? Abi di sana masih. Manggilnya Amu. Oh, Amu. Artinya paman. Paman ya.